Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helsa Dwi Anjani dari kelas 10 RPLA. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat guna memenuhi tugas akhir dari Pak Agus Suratna. Nah, jadi yang pertama, di sini saya membuat project dengan nama project TA atau tugas akhir. Kemudian ada package dengan nama TA, sama ya, cuman TA-nya huruf kecil. Dan di dalam package ini terdapat banyak class. Ya, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 file. Namun ini tuh bukan file main class biasa, tapi ini tuh Gframe. Pakainya Gframe biar bisa menampilkan kayak gini, text field, button, dan sebagainya. Nah, oke, langsung aja kita jelasin dari halaman yang pertama. Jadi di sini nama filenya hutama.java. H utama itu maksudnya adalah halaman utama. Di dalam halaman utama ini, user atau pembeli atau pengguna akan diminta untuk menginputkan nama dan alamat. Nah, untuk desainnya, ini simple. Kalau warna-warnanya ini menggunakan panel, ini bisa diganti warnanya ya. Tinggal klik aja panelnya, klik kanan, terus ke properties. Terus di sini ada background. Backgroundnya bisa diganti warnanya sesuai keinginan. Terus di sini untuk teksnya menggunakan label. Yang ini ada di swing controls. Kalau panel tadi ada di swing containers. Nah, kalau untuk teks ini tuh bisa diatur juga ya besarnya atau jenis fontnya. Nih, di sini di font. Di font ini tuh ada jenis fontnya banyak, terus ada font stylenya bisa bold, plain, italic, atau bold italic. Size-nya juga bisa mengikuti beberapa pilihan di sini, atau kita bisa custom dengan cara mengetik di sini, misal 35 atau berapa, 36. Kalau udah klik OK dan di close. Nah, kalau ini text field dari swing controls. Nah, untuk codingannya, karena ini tuh akan berjalan ketika button OK diklik, jadi kita ngodingnya di sini. Jadi ini klik 2 kali aja. Nah, ini. Untuk button ini, di sini dideklarasikan variabel dengan nama variabel username bertipe data string. Ini tuh mengambil data dari variabel nama in. Nah, nama in itu adalah nama variabel dari text field yang ini. Jadi, setelah kita menginputkan nama, misal di sini ditulis nama Helsa. Maka nanti nama Helsa ini akan dimasukkan ke dalam variabel username. Maka dari itu string username sama dengan nama in.getText. Jadi mengambil ini ya, mengambil hasil inputannya ke dalam variabel ini. Sama alamat juga, karena alamat itu variabelnya alamat in. Nah, ini getText juga ya, ke variabel alamat. Terus di sini ada if else. If username equals an object, itu kalau misal username-nya tidak terisi, nah ini tuh kosong ya, nanti text field-nya kosong, atau alamatnya juga kosong, maka wajib out, set visible, atau wajib akan ditampilkan. Nah, wajib out itu yang ini nama variabelnya adalah wajib out. Jadi ketika ini nggak diisi, nama sama alamat nggak diisi, terus tiba-tiba ngeklik OK, maka akan ditampilkan wajib out. Nah, untuk else-nya, ketika semua sudah terisi, maka akan pindah ke halaman selanjutnya. Di sini ada instansiasi ya, hpilihan, pilih sama dengan new hpilihan, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Pilih set visible true. Nah, ini akan pilih ke sini. Nah, kalau untuk pilih set nama dalam kurung username, alamat, ini tuh adalah transfer data. Nanti akan saya jelaskan jika sudah ke struk bayar ya. Nah, kalau dispose, ini tuh untuk nge-close halaman ini. Biar nanti kalau udah di halaman selanjutnya, halaman yang utama itu nggak ada gitu. Jadi di close. Nah, kalau yang dispose ini tuh ini dari menu bar, menu item yang ini. Nah, ini kan ada exit ya. Jadi kalau ngeklik exit,
bakal nge-close. Codingannya cuma this.dispose aja. Begitu. Oke, lanjut aja ke halaman yang kedua. Desainnya hampir sama ya, cuma bedanya ini ada Welcome to PlayStation Store. Ini juga sama pakai label, ini pakai panel. Nah, kalau untuk pilihan-pilihan gini, saya menggunakan button. Button tuh ada di Swing Controls. Nah, yang ini. Saya jelasin satu persatu. Nah, untuk yang lihat detail, ini tuh nanti akan berpindah ke halaman yang detail yang ini. Isinya tuh hanya, codingannya hanya seperti ini. Nah, ini hanya untuk berpindah aja ya. H-detail pilih sama dengan new H-detail, buka kurung, tutup kurung, titik koma, pilih .set visible true. Pilih set nama, nah dispose. Ini juga nanti bakal di close. Nah, kalau untuk H pilihan, di menu barnya itu ada dua ya. Sorry. Nah, ini kan lihat detail, ini halaman detail. Ini menu barnya ada dua, ada back sama exit. Kalau exit ini tuh buat nge-close, jadi keluar dari aplikasi. Kalau back, ini akan kembali ke halaman pilihan, yaitu yang ini. Nah, untuk yang beli, ini tuh nanti akan pindah ke halaman yang beli PS. Jadi kalau diklik, ya dia akan pindah ke sini. Oke, codingannya kayak gini ya. Sama itu juga codingannya hanya pindah doang, tuh beli PS, beli sama dengan new beli PS, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Beli .set visible true, beli set nama, username, alamat, dispose. Sama aja ya. Nah, kalau untuk back, ini nanti akan dikembalikan ke halaman utama. Jadi nanti kalau ngeklik back, itu akan balik lagi ke halaman utama. Nah, ini juga sama ya. H utama sebenarnya H utama .set visible true. Dispose. Gitu. Lanjut aja ke halaman selanjutnya. Ini yang tadi sudah dijelaskan ya. Ini hanya detail about PlayStation. Jadi cuma ngejelasin kayak PlayStation 2 dirilis tahun berapa, terus dan beberapa deskripsi lainnya. Nah, yang selanjutnya ada file beli PS. Nah, beli PS ini tuh di sini ada tabel. Ini tabelnya pakai tabel di Swing Controls. Nah, ini tabelnya. Nah, untuk mengatur tabelnya, tinggal klik kanan, terus tabel konten. Ini tuh kita bisa ngatur kolomnya. Kolomnya misal ada beberapa. Nah, kalau saya kan ada 3. Ada nomor, jenis PS, sama harga. Nah, jadi nanti tuh tinggal ditulis aja di sini kayak nomor, jenis PS, harga, dan sebagainya. Terus tipe datanya apa nih? Begitu. Setelah itu, rows-nya ini tuh ada 8 baris ya. Sebenarnya ada 9, tapi yang pertama untuk yang judul itu tuh nggak dihitung. Jadi dihitungnya tuh dari yang data pertama sampai ya sesuai keinginan ada berapa. Di sini saya ada 8 baris. Ada nomornya, terus di sini ada jenis-jenis atau merek-merek PS-nya kayak PlayStation 2, terus PlayStation 3, dan di sini ada harganya. Ini udah lengkap banget ya. Kalau udah diatur di sini, langsung aja di close. Nah, terus di sini mau beli nomor berapa? Untuk ini, saya menggunakan combo box. Combo box ada di Swing Controls juga. Nah, untuk mengisi list pilihannya, klik kanan, habis itu ke Properties. Nah, kita atur di model. Nah, ini kan ada 8 pilihan. Jadi, saya menuliskan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8. Jadi, nanti kalau diklik, di codingannya akan diatur sesuai tabel juga. Setelah diatur, klik OK. Ini background-nya juga bisa diganti, itu sesuai selera, namun saya hanya mengatur modelnya saja. Kemudian mau beli berapa? Nah, kalau ini hanya pakai text field, jadi nanti kita menginputnya, mengetik manual ke sini. Mau beli berapa? Misalnya mau beli 1, 2, nah nanti ketiknya manual aja. Terus member ini juga pakai combo box ya. Combo box-nya itu cuma ada yes or no doang, Y sama N. Tuh, jadi di sini hanya menuliskan Y sama N aja. Nah, ini kan nanti semua di input. Ketika ngeklik OK, ini tuh akan langsung berpindah ke
file yang struk bayar. Nah, berarti untuk pindah ke struk bayar dan menampilkan output di struk bayar, maka di dalam sini kita harus mentransfer data dari semua yang sudah kita inputkan di sini agar bisa muncul di yang struk bayar. Caranya, kita klik 2 kali dulu yang oke-nya. Kayak ini lumayan panjang ya, dari yang sebelumnya. Jadi yang pertama kita harus mendeklarasikan dulu variabelnya. Di sini saya membuat variabel harga. Ini tuh pakai array dengan tipe data integer. Nah, di dalam array-nya itu apa sih? Jadi di dalam array-nya itu ada harga dari masing-masing PlayStation, dari PlayStation pilihan nomor 1 sampai nomor 8. Ini udah lengkap banget ya, kayak ini. Yang pertama, ini kan 620.000. Nah, di sini juga 620.000 dan begitu seterusnya sampai ke pilihan ke-8. Terus ada selection sama dengan 0. Nah, ini tuh nanti buat memunculkan atau memanggil harga-harga dari array ini sesuai indeksnya masing-masing. Jumlah parameternya kan ada 8. Nah, namun indeksnya itu dimulai dari 0, maka maksimal indeksnya itu hanya sampai 7. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Terus ada total akhir, diskon, total gitu. Nah, yang kedua di sini ada integer jumlah item 1 sama dengan integer.parseInt buka kurung jumlah item.getText tutup kurung. Nah, ini tuh untuk mengkonversi apa yang kita inputkan ke integer karena kan yang di dalam sini ini tuh otomatis akan bertipe data string. Misal di sini kita menuliskan angka 5, 4, 3 dan sebagainya, ini tuh tipe datanya string, maka di sini saya mengkonversinya dulu menjadi integer agar nanti bisa ditambah, kurang, bagi, kali dan sebagainya. Nah, karena kalau misal nggak diubah dulu ke integer, nanti dia nggak akan bisa dioperasikan dengan perkalian dan sebagainya. Objek PS pilih item get selected item to string. Nah, ini tuh dari combo box ya. Combo box yang pilih item. Nah, yang pilih item tuh kan nama variabel yang ini. Sedangkan combo box ini itu tipe datanya objek. Jadi, ini tuh harus diubah dulu ke string. Caranya kayak gini. Objek PS sama dengan pilih item.get selected item to string. Itu dikonversi ke string. Objek mem juga sama, ini member yang ini. Nah, nanti ini tuh diubah dulu tipe datanya jadi string. Nah, udah kayak gitu di sini ada struk bayar, struk sama dengan new struk bayar. Ini juga instansiasi agar nanti bisa dipindahkan ke file struk bayar. Terus di sini ada variabel nama item, subtotal, harga satuan, member, diskon, total akhir dengan tipe data string. Nah, kalau yang ini default table model, model sama dengan default table model, table PS get model. Nah, ini tuh untuk mengambil data dari tabel yang ini, tabel PS ini. Jadi nanti tuh biar bisa ngambil data jenis PS-nya. PlayStation 2 Sony. Nah, nanti tuh akan ditampilkan di struk bayar. Jadi di struk bayar tuh agak ada nama barangnya. Misal kita beli nomor 2, nanti tuh di struk bayar akan ditampilkan PlayStation 2 Slim Sony kayak gitu. Nah, terus di sini ada if else. Itu if else buat pemilihan yang combo box yang pilih item PS ya. Yang nomor 1 sampai 8. Nah, itu tuh hanya PS equals kalau objeknya nomor 1, maka selectionnya 0. Maka di sini akan memanggil array dengan indeks 0 sebagai harga dari PS pilihan 1. Nah, indeks 0 kan 620.000. Nah, maka nomor 1 itu harganya 620.000. Else if PS equals nomor 2, maka ini akan selectionnya 1, maka ini akan memanggil indeks nomor 1 yaitu 545.000. Dan begitu seterusnya sampai ke PS nomor 8 dan indeks ke-7. Terus di sini ada total sama dengan harga kurung kotak selection dikali jumlah item 1. Nah, harganya itu nanti akan menyesuaikan dengan apa yang telah kita pilih di if else ini. Kalau misal kita pilih nomor 7, maka selectionnya yang 6. Nah, yang 6 itu berarti kita memanggil indeks yang ke-6, yaitu yang ini. Yang ini. Yang 5.750.000.
Nah, gitu. Dan nanti totalnya akan harganya menyesuaikan dan dikali jumlah item 1. Jumlah item satunya itu berarti yang udah kita konversi ke integer ya. Karena tadi kan kita sudah menginputkan yang jumlah item misal 2. Nah, menginputkan ke dalam variabel jumlah item. Nah, maka dikonversilah menjadi integer ke jumlah item 1. Maka di sini bisa dioperasikan. Terus di sini ada if else lagi, if mem equals y. Oh ya, karena tadi kan di sini untuk diskon yang y, tadi kan di sini di deklarasi diskon itu tipe datanya integer. Sedangkan di sini ada koma, maka di sini harus ditambahkan integer dulu agar bisa dioperasikan. Karena biasanya kalau koma ini nggak bisa pakai tipe data integer. Nah, setelah di pengoperasian ini, kita masukkanlah ini ke dalam diskon dengan variabel berbeda ya, ini huruf D besar. Diskon sama dengan string.value of diskon. Nah, ini tuh untuk memasukkan nilai diskon ini ke dalam variabel diskon. Karena yang diskon kecil ini kan itu tipe datanya integer. Maka ini diubah menjadi string dan dimasukkan ke dalam variabel diskon dengan diskon yang huruf depannya besar itu. Nah, kalau untuk struct.setMember diskon ini adalah cara agar bisa mentransfer data ke struk bayar. Karena tadi saat instansiasi objeknya adalah struk, jadi di sini manggilnya struct.setMem. Nanti akan dijelaskan lagi ya pas di struk bayar. Else if, nah kalau misal kita memilih no, kita bukan member, maka diskonnya 0. Jadi di sini tidak akan ada pengurangan harga sepeser pun karena diskonnya 0%. Sama ya ini juga di set mem. Jadi nanti bakal dikirim ke sini. Terus harga satuan string.value of harga selection. Nah, karena tadi ini bertipe data integer, maka nanti saat ditampilkan di struk bayar harus bertipe data string. Maka harga yang telah kita pilih, harga atau harga kurung kotak selection ini akan diubah ke string value of dalam variabel harga satuan. Terus nama item, nah untuk nama item ini tuh menggunakan model get value at buka kurung selection plus plus kolom 1 dan diubah ke string. Nah, yang ini. Karena kan ini dari tabel PS ini tuh mengambil data yang ini, yang jenis PS biar nanti bisa ditampilkan ke struk bayar nama barangnya. Terus untuk subtotal ini juga sama ya, ini mengkonversi dari integer. Ini kan integer nih yang total dikonversi ke subtotal atau dimasukkan ke dalam variabel subtotal agar nanti bisa dimunculkan outputnya di struk bayar. Total akhir ini adalah pengoperasian dari total dikurangi diskon, kemudian total akhir dengan A besar ini tuh untuk memasukkan nilai total akhir dengan tipe data integer ke total akhir besar dengan tipe data string. Nah, kalau struct.set nama username alamat dan set struk nama item, jumlah item, subtotal, harga satuan, dan sebagainya. Ini untuk mentransfer data ke struk bayar. Kalau struct.set visible true ini untuk pindah ke halaman selanjutnya yaitu struk bayar. Kalau dispose ini untuk close halaman. Oke, lanjut aja dulu ke struk bayar. Nah, di struk bayar ini desainnya juga hampir sama ya, ini pakai label, pakai panel. Nah, nanti di sini tuh akan yang JLabel 14, JLabel 15, JLabel dan sebagainya ini tuh nanti akan berganti sesuai apa yang sudah kita inputkan dari halaman pertama hingga halaman akhir. Jadi otomatis ketika kita mengklik OK, ketika kita mengklik OK yang ini, nanti tuh pas berpindah ke struk bayar, namanya udah ganti, labelnya udah ganti, barang, harga, jumlah item, dan sebagainya itu udah menyesuaikan. Kita lihat aja dulu codingannya ya. Nah, untuk codingannya ini ada di paling bawah, kita membuat fungsi void, namanya bebas. Nah, yang pertama di sini ada void set struk. Ini tuh kan karena tadi di sini tuh digunakan untuk mengirim data atau mentransfer data,
maka yang di struk bayar ini tuh digunakan untuk menerima data. Nah, untuk mengaturnya adalah di sini namanya dulu set struk. Di sini tuh menerima data apa aja nih dari yang file beli PS. Nah, kalau di set struk ini menerima nama item, jumlah item, subtotal dengan harga satuan, maka saat struk bayar ini menerima file dari beli PS, di sini kita harus menempatkannya ke dalam posisi struk bayar ini. Jadi begini, contoh item out. Item out itu adalah nama variabel dari sini, J label 7. Ini namanya item out. Nah, untuk menampilkan nama barang, maka di sini harus item out.setText nama item. Jadi item out itu teksnya disetting sesuai nama item. Sedangkan nama item itu di beli PS ini adalah data yang diambil dari tabel sesuai apa yang sudah kita pilih. Jadi nama itemnya nanti akan muncul di struk bayar sesuai yang kita pilih. Begitu. Lanjut ya ke jumlah item out. Nah, jumlah item out ini tuh adalah nama variabel dari jumlah item. Jumlah item out. Nah, maka jumlah item out akan disetting teksnya dengan jumlah item 1 yang tadi sudah ini di sini. Ini jumlah item 1. Nih. Karena jumlah item 1 itu kan mengambil dari sini ya. Nah, dari sini. Nanti di sini akan diubah dulu ke integer, kemudian saat ditampilkan di struk bayar, ini tuh diubah lagi ke string. Maka dari itu, set text string.value of jumlah item 1. Terus subtotal juga sama, subtotal out kan yang ini. Nah, yang ini. Ini nama variabelnya subtotal out. Nah, jadi nanti tuh subtotal out set text dalam kurung subtotal. Ini sama ya, ini tuh ini tuh variabel-variabel yang ada di beli PS dan ini variabel yang ada di sini. Nah, itu cara menerima filenya. Ini juga sama ya, void set mem. Ini tuh menerima member sama diskon, terus set akhir dan set nama. Nah, kalau set nama ini tuh mengambil data dari halaman utama ini ya. Jadi, ditampilkannya di sini. Sedangkan untuk set struk, set mem, dan set akhir ini tuh adalah data-data yang ada di beli PS dan diterima di struk bayar. Begitu. Nah, kalau untuk ini nanti tunainya akan kita inputkan manual ya. Jadi ngetik sendiri harganya berapa. Nah, kalau kita ngeklik ini maka nanti akan dimunculkan kembaliannya berapa. Untuk codingannya kita klik 2 kali aja. Nah, di sini dideklarasikan dulu dengan tipe data integer tunai 1 sama dengan integer.parseIn tunai getText. Nah, ini tuh mengambil hasil inputan di variabel tunai untuk diubah tipe datanya menjadi integer. Karena yang kita inputkan itu sudah otomatis string. Terus total akhir juga sama, ini dikonversi dulu ke integer. Nah, kalau ini variabel kembali. Ini tuh pengoperasian dari tunai 1 dikurangi total akhir. Nah, setelah dioperasikan, maka kita tampilkan hasil kembaliannya ke struk bayar ini, ke yang kembali out. Nah, ini nama variabelnya adalah kembali out ya. Nah, untuk menampilkan kembaliannya di sini, maka kembali out.setText string value kembali. Nah, karena tadi kembalinya ini adalah integer, maka kita konversi lagi ke string agar bisa tampil di struk bayar. Begitu. Langsung aja ya, daripada lama-lama kita run aplikasinya. Ini PlayStation Store, oke? Di sini please insert your data. Ketika nama dan alamat tidak terisi, misal kita hanya menginputkan salah satu. Tiba-tiba oke. Nah, maka ini wajib diisi. Nah, ini kalau misal gak diisi,
Ini mau diklik sampai 1000 kali, 1.000.000 kali, sampai kapanpun nggak akan bisa pindah ke halaman selanjutnya kalau alamatnya nggak diisi. Maka dari itu kita isi aja. Cimahi misal. Nah, terus di sini halaman kedua, Welcome to PlayStation Store. Toko kami menyediakan berbagai jenis PS dengan kualitas terbaik. Tunggu apa lagi? Ayo beli sekarang, gitu kan. Nah, kita buka dulu yang lihat detail. Detail about PlayStation ini hanya menjelaskan tentang PlayStation, dirilis tahun berapa dan sebagainya. Kita kembali aja ya, back. Langsung aja kita beli PS. Nah, ini kan ada 8 item ya. Ini bisa diklik ke atas ke bawah. Ini bisa milih ya. Misal mau beli nomor 6. Mau beli berapa, beli satu aja. Udah mahal ya, 3 juta. Member, kita coba yang bukan member dulu ya. Habis itu kita klik OK. Oke. Struk pembayaran PlayStation Store. Ini udah benar ya atas nama Helsari Anjani di Cimahi. Barangnya tadi PlayStation 4 Pro Sony, harganya 3 juta, jumlah itemnya 1, subtotal 3 juta. Nah, member tidak. Diskon enggak, karena bukan member jadi diskonnya 0 dan totalnya tetap 3 juta. Kita menginputkan 3 juta pas ya, misal. Langsung aja kita klik ini. Nah, maka kembaliannya 0 karena uangnya pas. Kita coba beli lagi ya. Alamatnya misal ya. Langsung aja beli. Kita pilih PS3 deh. Nomor 3. Mau beli berapa? 2. Kita coba pakai member yang yes, kemudian kita klik OK. Di sini menampilkan struk pembayaran atas nama Helsari Anjani di Bandung. Barangnya PlayStation 3 dengan merek Sony, harganya 700.000, jumlah itemnya 2, maka subtotalnya adalah 1.400.000. Member, yes, maka diskonnya 140.000 karena kan diskonnya 10%. Nah, totalnya adalah 1.260.000. Coba kita menginputkan tunainya. Nah, di sini kembaliannya adalah 40.000. Nah, begitu alur berjalannya aplikasi PS Store yang telah saya buat. Coba kita close aja dengan mengklik exit. Selesai, maka aplikasi sudah di-close. Nah, begitulah penjelasan dari aplikasi yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.